saya Iqbal, selamat datang di Lex Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang dari dulu panas kayaknya ya, nggak selesai-selesai ya, yaitu budaya korupsi dan krisis etika dalam dunia hukum di Indonesia. Tema ini dipilih karena hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, advokat, hingga pejabat lembaga peradilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan etika para penegak hukum di Indonesia. Untuk pembahasan ini agar lebih seru, saya mendatangkan dua orang teman saya. Yang pertama yaitu Mbak Adel. Hai. Yang kedua ada Mbak Naya. Sebelum kita mulai diskusi, aku mau kasih sedikit gambaran dulu tentang tema kita hari ini. Kalau kita dengar kata korupsi, mungkin yang muncul di benak kalian adalah kasus-kasus kayak penyalahgunaan keuangan negara, terus kasus-kasus besar yang muncul-muncul di berita. Tapi sebenarnya persoalan korupsi bukan cuma soal uang. Di balik itu ada masalah yang nggak kalah penting, yaitu adalah krisis etika. Ketika seseorang mulai mengabaikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, disitulah muncul bibit-bibit rasa ingin, nafsu ingin korupsi gitu ya teman-teman ya. Yang lebih memprihatinkan lagi, praktik seperti ini ternyata juga bisa terjadi di dunia hukum. Padahal aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat maupun aparat penegak hukum lainnya seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan keadilan dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol tentang apa itu budaya korupsi, kenapa krisis etika bisa terjadi di dunia hukum, apa dampaknya bagi masyarakat, sampai solusi yang bisa dilakukan agar kepercayaan publik tidak pudar gitu ya Kak ya. Jadi langsung aja kita mulai pertanyaan pertama ya guys ya. Menurut kalian berdua nih, kenapa sih masih sering terjadi kasus-kasus di atas gitu kayak korupsi sama krisis etika gitu? Mulai dari Aku ya. Indonesia ini sebuah negara hukum ya teman-teman. Nah, sebuah negara ini selalu memiliki fondasi. Negara hukum fondasi sendiri itu adalah hukum itu sendiri. Kalau misalkan ya aparat kita di atas nih terlibat dalam praktik korupsi, masyarakat wajar nggak sih kalau misalkan hilang gitu kepercayaannya kepada sistem peradilan atau sistem hukum yang ada di Indonesia? Terus akibatnya juga itu tujuan hukum yang harusnya menciptakan keadilan itu jadi sulit tercapai karena hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Kalau menurut Kanaya sendiri nih, gimana menurut Kanaya? Mungkin kalau dari aku, korupsi dalam sektor hukum memiliki dampak yang lebih besar dibanding dari korupsi biasa. Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menindak pelaku kejahatan justru melakukan pelanggaran, maka terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak sistem peradilan. Nah itu dia, kayaknya yang memprihatinkan itu sih kayak penegak hukum yang harusnya menjadi pemberantas korupsi malah menjadi salah satu pelaku. Jadi dapat dikatakan bahwa korupsi dan krisis etika bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistem yang memengaruhi kualitas penegakan hukum di Indonesia. Betul. Lalu selanjutnya kira-kira apa sih budaya korupsi dan krisis etika itu? Mungkin dari kalian dulu. Kalau aku bahas korupsinya aja ya. Kalau menurut aku budaya korupsi itu adalah kondisi ketika praktik korupsi ini dianggap biasa atau melumpah nih dalam suatu lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud ini kan kita bahas dari sistem lembaga ataupun sistem hukum di Indonesia. Korupsi ini juga nggak lagi dipandang sebagai hal-hal yang memalukan, tapi juga malah sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau memperoleh keuntungan pribadi masing-masing ya, kepentingan sendiri. Mungkin karena itu ya nggak ada perasaan malu, akhirnya kasus korupsi ini jadi semakin meningkat. Ya, betul. Itu kalau korupsi. Kalau krisis etika menurut Kanaya itu apa sih? Kalau krisis etika itu sendiri, jadi krisis etika itu keadaan ketika nilai-nilai moral dan prinsip profesi mulai diabaikan. Dalam dunia hukum, krisis etika terjadi ketika penegak hukum tidak lagi menjunjung kejujuran, independensi, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya.
Jadi antara krisis etika dengan korupsi ini saling bersambungan gitu Kak ya? Ya, betul. Mungkin agak bisa lebih dalam. Bagaimana hubungan antara korupsi dan kode etik dalam profesi hukum gitu? Oke. Menurutku kenal tuh ya, profesi itu pasti setiap profesi ada kode etiknya masing-masing, kayak hakim, jaksa, advokat, notaris maupun mediator dan lembaga lainnya itu pasti memiliki kode etiknya masing-masing. Kayak hakim itu harus independen dan tidak memihak salah satu pihak, jaksa harus profesional dan harus objektif, advokat wajib menjaga kehormatan profesi serta memperjuangkan kepentingan kliennya. Jadi setiap bidang ada kode etiknya masing-masing gitu kayak. Betul. Lalu mungkin Kak Naya nih, ada nggak sih Kak fungsi dari kode etik itu? Fungsi dari kode etik sendiri ini tuh sebagai pedoman moral bagi para penegak hukum. Ketika seseorang menerima suap, memperjualbelikan perkara, atau menyalahgunakan jabatan, maka ia tidak hanya melanggar hukum pidana aja, tetapi juga melanggar kode etik profesinya sendiri. Jadi pelanggaran kode etik ini seringkali menjadi awal cikal bakalnya tindak korupsi gitu kayak. Benar banget. Kalau misalkan integritas nih mulai dikompromikan nih ya, peluang terjadinya korupsi itu semakin besar. Iya. Dari pembahasan yang kita udah banyak bahas tadi ya, mungkin bisa nggak sih salah satu dari kalian kasih contoh gitu yang mungkin kalian ikutin gitu kasus korupsi di Indonesia? Mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi salah satu kasus yang terkenal di Indonesia itu ada kasus dari Akil Mukhtar. Teman-teman tahu nggak sih Akil Mukhtar itu siapa? Itu loh guys yang apa namanya? Mantan ketua MK. Nah, benar. Jadi beliau terbukti menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi nih, beliau seharusnya menjadi simbol integritas dan penjaga konstitusi. Nah, juga dapat pelanggaran yang dia lakukan yaitu adalah pelanggaran kode etik, yaitu prinsip independensi, integritas, dan juga kejujuran. Nah, keputusan hukum yang seharusnya didasarkan pada fakta dan juga hukum itu justru dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dari Hakim Mukhtar ini sendiri. Jadi dari si ini kan yang cukup memprihatinkan adalah di mana si Akil Mukhtar ini kan ketua Mahkamah Konstitusi itu ya. Betul. Malah menjadi salah satu pelaku tindak pidana korupsi. Betul. Lah, selain Akil Mukhtar tadi, ada nggak sih satu aja lagi pelaku gitu? Mungkin yang bisa kalian sebutin. Contoh lainnya itu dari kasus Nur Hadi. Nah, kasus ini termasuk dalam tindak pidana korupsi terkait pengurusan perkara. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan dalam sistem peradilan. Betul. Berarti Indonesia ini lagi sangat terancam ya, karena yang para pelakunya itu bukan dari orang-orang yang kecil lagi, bahkan dari yang ketua MK sekalipun ya teman-teman. Lalu menurut kalian ada nggak sih dampak dari kasus-kasus seperti ini gitu? Pastinya ada dong, dampaknya juga besar karena pastinya ya masyarakat itu jadi ragu terhadap sistem hukum dan sistem peradilan yang ada di Indonesia ini. Juga banyak masyarakat yang munculan bahwa anggapannya itu bahwa hukum dapat dibeli oleh orang yang memiliki kekuasaan ataupun uang yang berlebih. Gitu sih, itu sangat krisis sih menurut aku. Terus menurut kalian apa faktor yang menyebabkan budaya korupsi dan krisis etika ini masih terjadi gitu? Mungkin dari aku dulu kali ya. Yang pertama, mungkin dari lemahnya integritas dari individunya sendiri. Ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan hukum dan keadilan, maka resiko dari terjadinya korupsi ini semakin meningkat. Dan juga bisa karena lemahnya pengawasan dari internal maupun eksternalnya, itu juga bisa berpengaruh sih menurut aku. Mungkin gak hanya itu aja kali ya. Mungkin dari budaya permisif di lingkungan kerja juga. Kadang-kadang praktik yang tidak etis dianggap hal biasa sehingga terus berulang dan akhirnya menjadi budaya. Kebiasaan gitu kayak. Menjadi kebiasaan, bener banget. Jadi masalahnya bukan hanya pada individu, tapi juga pada lingkungan dan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi. Lalu mungkin ada nggak sih Kak yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat gitu? Tadi ya, karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap itu yang paling kalau menurut aku itu tinggi gitu ya. Iya.
Kalau karena gimana nih? Selain itu juga mungkin keadilan menjadi sulit diwujudkan karena keputusan hukum berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu juga. Betul. Dalam jangka panjang itu juga kondisi seperti ini tuh bisa menghambat suatu pembangunan nasional karena bisa menciptakan ketidakpastian hukum. Juga menurunkan kepercayaan investor maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Kayaknya itu sih yang bikin negara kita nggak susah gitu jadi negara maju gitu ya. Iya betul, susah berkembang guys. Lalu ada nggak sih Kak, mungkin kakaknya bisa kasih saran gitu ya, solusi yang bisa dilakukan gitu apa untuk mengatasi permasalahan korupsi itu? Yang pertama nih mungkin dari dasar dulu kali ya, dengan memperkuat pendidikan etika dan integritas sejak bangku kuliah hukum hingga pendidikan profesi. Terus juga bisa menguatkan pengawasan dan penggunaan kode etik tadi ya terhadap hakim, jaksa, advokat dan seluruh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Terus juga bisa pemerintah itu menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika maupun tindak pidana korupsi. Nggak cuma tegas ya, tapi juga harus transparan. Selanjutnya mungkin ini nggak sih membangun budaya organisasi dari kita-kitanya nggak sih? Dari yang pendek-pendek dulu ya, nggak usah yang tinggi gitu ya. Benar. Dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya. Berarti dianjurin ikut suatu kelompok atau organisasi yang menjunjung tinggi rasa integritas gitu Kak ya. Oke teman-teman, dari diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa budaya korupsi dan krisis etika merupakan ancaman serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar kode etik profesi yang menjadi pedoman moral para penegak hukum di Indonesia. Kasus-kasus melibatkan aparat hukum menunjukkan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pengawasan yang kuat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai mahasiswa kayak kita nih, kita memiliki peran untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dan menjunjung tinggi etika dalam setiap aspek kehidupan, khususnya bagi yang kelak akan berprofesi sebagai penegak hukum gitu Kak ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa kita bahas untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini ya. Semoga kita masih bisa bertemu di lain hari. Bye. Terima kasih guys.